Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya, House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita ada di Sabat pertama bulan November 2020. Sudah begitu jauh kita berjalan melewati hari-hari di tahun 2020. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan November. Luar biasa penyertaan Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Dan percayalah, Bapak Yahweh akan terus menyertai saudara dan saya dalam perjalanan hidup kita, melindungi, memelihara kita dengan ajaib. Saudara, ibadah Sabat kita hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan, dan kesempatan buat kita untuk mengembalikan perpuluhan. Jangan lupa itu. Itu adalah perintah Bapak Yahweh kepada saudara dan saya. Ya, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Kita akan mulai kebaktian Sabat kita hari ini, saudara. Saya undang kita berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh. Mohon supaya Ruach HaKodes menyertai kita, mengurapi kita, memimpin kita dalam ibadah kita hari ini. Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh dengan segenap hati kita. Bareku Yahweh Hamefora, Baruch Yahweh Hamefora, Leolam Fae, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Makuto Leolam Fae. Shalom, Shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, Shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Dalam lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi
Yesua, datanglah, bawa saya masuk, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa Saya masuk sana. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Rabakandara masih dimikir bara-bara-bara. Oh, rabakira bakara-bara-bara-bara masih dimikir bakara-bara-bara-bara. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh, terpujilah Bapa Yahweh, terpujilah Bapa Yahweh. Haleluya. Rabakandara masih dimikir bakara. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rabakandara labasiri biki, Rabakandara labaralabo. Baruk atau Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Betapa hati kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, terutama keluarga di tempat ini. Aku istriku Panji Foni, Rea Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Eren, Ebi, Abriel, dan keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sedemikian jauh Bapa sudah menyertai hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, semua oleh karena kasih-Mu kepada kami, karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu buat kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna oleh Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, kami mohon kepadamu, penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes. Fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Terima kasih Bapa. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely. Lovely are you dwelling places. Thirsty, I come after you. Yeshua, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you,
follow wholly after you, Yeshua. Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all name, I sing your presence, and all that I can say to you, I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, I love you, Yeshua, I love you. I love you, I love you. I love you, and my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy, and my heart. And my heart will follow. And my heart, and my heart will follow holy after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Terpujilah Yahweh, terpujilah Yahweh. Oh, Rabakandara labasiri biki, Rabakandara labaralabara, Ikarabakandara labasiri biki, Rabakandara labora, Rabakandara labasiri biki, Rabakandara labaralabo. Oh, Rabakandara labasiri biki, Rabakandara labaralabo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rabakandara labasiri biki, Rabakandara labo. Oh, Rabakandara basiri biki, Rabakandara labo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Bapa, kami mengasihimu Bapa. I love you Father, I love you. I love you Yeshua. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mengasihi Engkau Bapa, karena Bapa lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk kebaikan Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Bapa sampai hari ini. Kami sudah ada di bulan 11 November 2020. Setahun sudah kembali Bapa menyertai perjalanan kami. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau ada bersama dengan Bapa, karena di dekat Bapa saja kami aman. Kami bersyukur dan berterima kasih. Perlindungan Bapa, pemeliharaan Bapa ajaib atas kami. Kami keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini. Aku, istriku Panji Foni Rea Daigan, serta keluarga di Bali, Ferry Cynthia, Heran Nebi, Abriel dan keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami mau Bapa, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu Bapa.
Dan kami percaya hari-hari yang akan kami lalui 2020 akan kami lewati bahkan. Dan kami akan memasuki tahun 2021 dengan penyertaan Bapa. Karena pertolongan Bapa yang ajaib atas hidup kami. Kami boleh melihat dan menikmati kemuliaan lepas kemuliaan, mujizat lepas mujizat, berkat lepas berkat yang Bapa nyatakan dalam hidup kami. Semakin hari dunia semakin susah. Bapa, zaman sekarang kami mau ada bersama dengan Engkau. Oh, dunia semakin susah. Dunia semakin jahat, Bapa. Dunia semakin menakutkan. Kami butuh pertolongan Bapa. Kami butuh perlindungan Bapa di hari-hari ke depan. Dunia tidak akan semakin baik. Tapi kami percaya tangan kasih Bapa tidak pernah lepas dari kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan daftar-Mu yang ada dalam parasa sabat ini. Bapa, kami mohon biar Ruh HaKodes memberikan hikmat marifat kepada kami. Sehingga apa yang kami baca, daftar-Mu yang kami baca dan kami renungkan, dapat kami fahami, dapat kami mengerti. Dan juga kami mohon kepada-Mu ya Bapa, biar Ruh HaKodes memberi kemampuan kepada kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahkan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat betapa kasih Yesua, kasih Bapa melalui Yesua begitu luar biasa buat kami. Engkau utus Yesua buat kami Bapa, untuk menjadi juru selamat kami, menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami sudah siapkan hidup kami, hati kami, untuk ada di dalam persekutuan, dalam perjamuan hari ini. Dalam adon Yesua Masiah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati kita katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa sahabat ini, Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 33. Seharusnya sampai Kejadian pasal 22, tapi saya putuskan untuk pasal 18 ayat 1 sampai 33 saja. Dan Haftarah dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 37. Sementara Besora dari Injil Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 37. Saya akan mulai dengan pembacaan Torah dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 33 dan kita bergantian seterusnya. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terpantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Dan dia melihat, dan dia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud ke tanah. Dia berkata, Tuanku, aku mohon sekiranya aku boleh mendapatkan kemurahan di matamu. Aku mohon, janganlah berlalu dari hamba-Mu ini. Aku mohon, biarlah sedikit air dapat diterima, dan cucilah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Dan beralihlah Abraham menuju kawanan lembu dan mengambil seekor anak dari lembu itu, yang empuk dan baik, dan menyerahkannya kepada seorang muda. Dan segeralah ia mengolahnya. Dan ia mengambil daging dan susu dan anak lembu yang telah dia olah itu, dan dia menghidangkannya di hadapan mereka. Tetapi dia
sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, dan mereka pun makanlah. Dan mereka bertanya kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Dan dia menjawab, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Sarah, Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, "Akan berahikah aku, serta aku lisut dan tuanku pun sudah renta?" Lalu Bapak Yahweh berfirman kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak, padahal aku sudah tua?" Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan? Aku akan kembali kepadamu pada waktu kehidupan, dan seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Bapa Yahweh berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Dan Yahweh berfirman, "Apakah aku akan merahasiakan dari Abraham apa yang sedang aku lakukan? Bukankah Abraham sesungguhnya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan dalam ia segala bangsa di bumi akan diberkati. Sebab aku telah mengenalnya, bahwa apa saja yang akan dia perintahkan kepada anak-anaknya dan seisi rumah sesudah dia, mereka bahkan akan memelihara jalan Yahweh untuk melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Yahweh dapat mendatangkan bagi Abraham apa yang telah dia firmankan mengenai dirinya." Sesudah itu berfirmanlah Bapa Yahweh, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya." Baiklah, aku akan turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Dan beranjaklah orang-orang itu dari sana, lalu pergi menuju Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Lalu Abraham datang mendekati dan berkata, "Apakah engkau juga akan membinasakan orang benar bersama orang jahat?" Seandainya ada 50 orang benar di tengah-tengah kota itu, apakah engkau juga akan membinasakan dan tidak memedulikan tempat itu demi ke-50 orang benar yang ada di tengah-tengahnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Bapak Yahweh berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Lalu Abraham menjawab kepada mereka dan berkata, "Lihatlah, sekarang aku telah lancang untuk berbicara kepada Tuhan, padahal aku hanyalah debu dan abu." Seadanya kurang 5 orang yang 50 orang benar itu, akankah engkau membinasakan seluruh kota karena 5 orang itu? Dan dia menjawab, "Aku tidak akan membinasakannya apabila aku mendapati 45 orang benar di sana." Dan dia menambah lagi dengan berbicara kepadanya dan berkata, "Seandainya di sana didapati 40 orang benar." Dan dia berfirman, "Aku tidak akan melakukannya oleh karena ke-40 orang benar itu." Katanya, "Janganlah kiranya Bapa Yahweh murka, kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana," firman-Nya. "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri
berkata kepada Hai Elohim, sekiranya ada 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Dan dia berkata, aku mohon biarlah Tuhan tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja. Seandainya di sana didapati 10 orang benar. Dan dia menjawab, aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-10 orang benar itu. Dan setelah dia selesai berbicara kepada Abraham, pergilah Yahweh dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kita lanjutkan ke pembacaan Haftarah dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 37. Lanjutkan. Minyak seorang janda. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah guli-guli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Dan kamu harus masuk dan menutup pintu. Kalau kamu dan anak-anakmu masuk, lalu harus menuangkannya ke dalam semua bejana itu. Dan engkau harus menyisihkan bejana-bejana yang sudah penuh. Dan dia meninggalkannya dan menutup pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Mereka membawa bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Maka terjadilah, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dia berkata kepada anaknya, "Berikan bejana lain kepadaku." Dan seorang anaknya berkata kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana lain." Dan minyak itu berhenti mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Elohim. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia di dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Dan dia berkata kepada suaminya, lihatlah sekarang aku mengetahui bahwa dia adalah abdi Elohim yang kudus, yang selalu datang kepada kita. Sekarang marilah kita membuat sebuah kamar di atas, yang kecil berdinding batu, dan marilah kita menyiapkan di sana sebuah tempat duduk, dan sebuah meja, dan sebuah kursi, dan sebuah kaki pelita bagi dia. Maka apabila dia datang kepada kita, dia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari dia datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dan dia berkata, apakah yang dapat aku perbuat baginya? Jawab Gehazi, sesungguhnya dia tidak mempunyai anak, dan suamiku sudah tua. Dan dia berkata, panggillah dia. Kemudian dia memanggilnya, dan wanita itu berdiri di pintu. Dan dia berkata kepadanya, pada musim seperti ini juga, menurut penanggalan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi dia berkata, tidak tuanku, ya abdi ha Elohim, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Dan tiba-tiba ia berkata kepada ayahnya,
Kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang pelayan, bawa dia kepada ibunya. Lalu dia naik kamar atas. Lalu ia mengangkatnya dan membawa dia kepada ibunya. Dan dia duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari lalu mati. Lalu dia naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Ha Elohim, menutup pintu dan pergi. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Ha Elohim itu, dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Lalu ia memasang pelana keledai itu lalu berkata kepada pelayannya, "Tuntunlah dan berjalanlah, jangan menahan perjalananku, kecuali aku berbicara kepadamu." Dia pergi dan sampai kepada abdi Elohim di gunung Karmel. Maka terjadilah ketika abdi Elohim melihatnya dari jauh, ia berkata kepada Gehazi, pelayannya, "Lihat wanita Sunem itu." Sekarang larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Apakah engkau selamat? Apakah suamimu selamat? Apakah anak itu selamat?" Dan dia menjawab, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Ha Elohim itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Ha Elohim, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Bapa Yahweh menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong?" Maka Elisa berkata kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu dan bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila kamu bertemu dengan seseorang, janganlah memberi salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah menjawabnya. Dan kamu harus meletakkan tongkatku ini di atas wajah anak itu." Tetapi ibu anak itu berkata, "Demi Bapa Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Elisa bangun dan berjalan mengikutinya. Dan Gehazi berjalan mendahului mereka dan telah meletakkan tongkat di atas wajah anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada yang terdengar. Lalu ia kembali menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Anak itu belum bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Yahweh. Lalu ia naik dan membaringkan dirinya di atas anak itu dan meletakkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas matanya, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan dia tiarap di atasnya, maka tubuh anak itu menjadi panas. Sudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu ke sana kemari. Dan dia naik serta tiarap di atasnya. Maka bersinlah anak itu 7 kali. Lalu anak itu membuka matanya. Lalu Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah wanita Sunem itu." Ia memanggilnya. Lalu ia datang kepadanya. Maka Elisa berkata, "Angkatlah anaknya." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Lanjut ke pembacaan Besora dari Injil Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 37. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Pada hari Lot keluar dari Sodom,
turunlah hujan api dan berbelerang dan langit dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari Anak Manusia disingkapkan. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa yang berusaha untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang mampu melepaskannya, dia akan menghidupkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada 2 orang yang sedang menggiling bersama-sama, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesua, di mana Huadon? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikian pembacaan Tefar Yahweh. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpannya dalam hatinya, dan melakukannya dalam hidupnya setiap Tefar yang disampaikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Satu sakramen yang diperintahkan untuk dilakukan setiap saat agar kita mengingat kasih Bapa Yahweh melalui Yesua yang sudah rela mati untuk menebus kita dari segala dosa kita. Kita bangkit berdiri. Sebelum perjamuan kudus, saya akan mengurapi saudara dan saya. Kita semua, saudara-saudara. Biar Roh Kodes memenuhi kita melalui pengurapan yang Dia curahkan buat kita, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri. Kita adakan pujian Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this. Oh, Rabakandara Basidi Biki, Rabakandara Rabakandara. Bapak Yahweh, aku mohon kepadamu, lepaskan pengurapan buat anak-anakmu, keluarga besar Hoyolok Yahweh, dimanapun mereka mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Masiah, aku melepaskan pengurapan dari Bapa Yahweh buat kalian semua. Dalam adon Yesus Masiah. Oh, Rabakana Rabasiki Rabakana. Dalam adon Yesus Masiah, terima pengurapan dari Bapa Yahweh dalam hidupmu. Oh, Rabakana Rabasiki Rabakana. Oh, keluarga ini Bapa, dalam adon Yesus Masiah, terima pengurapan dari Bapa Yahweh dalam hidupmu. Dalam adon Yesus Masiah, terima pengurapan dari Bapa Yahweh dalam hidupmu. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Dalam nama Yesus Masiah,
Terima pengurapan dari Bapak Yahweh dalam hidup kalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sakramen yang ditetapkan untuk kami lakukan setiap saat. Untuk kami mengingat pengorbanan Yesua untuk menebus kami dari segala dosa kami. Kami terima Bapak, kami terima, kami percaya Yesua sebagai juru selamat kami. Yesua sebagai penolong kami, Mesias yang hidup. Dalam nama Yesua Mesias, kami terima perjamuan kudus ini. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan Devar Yahweh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Huadon, yaitu bahwa Adon Yesua pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Adon Yesua Mesias. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan kembali Devar Yahweh. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Adon Yesua Mesias. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Rabakandara labasi dibiki rabakandara labo. Oh, rabakandara basiki rabakandara laban. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, Bapak terima kasih. Anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Kasih-Mu yang besar buat kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami Bapak. Kasih-Mu membuat kami bisa hidup sampai hari ini. Kalau kami boleh hidup, semua karena kasih-Mu kepada kami. Kami mohon kepada-Mu ya Bapak untuk supaya kami bisa menikmati kasih-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan Bapa dalam kebaktian Sabat hari ini. Kami berterima kasih untuk sahabat yang Kau sediakan buat kami. Kami keluarga besar Hoya of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini. Aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Abby, Abriel, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya penyertaan Bapak Yahweh terus berlaku dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib atas hidup kami. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Setelah itu saya akan lepaskan doa berkat buat kita semua. Avinu sebas samayim, yid kadas meka, tafo makuteka, Yeseresoneka, kibas samayim, ten baaretz, etlehem kukenu, ten lanu hayom, uslat lanu, alhatienu, kimosel solkim, gan anakmu, laseras mulanu, fialtesilenu di demasa, kimasilenu minhara, afinu, afiadonenu Yesu Hamasiah maklaka, fiagefura, fiateferet, diolme, olamim, amin. Yevareka Yahweh woyis mereka, Yair Yahweh paneveleka wikuneka, Isa Yahweh paneveleka,
Fuyasem leka shalom besem Yesua Hamasya ben Elohim Kaim. Hakoena kadolelian adonenu. Adonai Sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.